Apa program yang dibawa Dr. Yuki untuk RSUD Cibinong? Boleh dong sedikit aja dok. Ini kan saya dengar-dengar kita juga mau mengeluarkan beberapa program baru. Apa visi misi Dr. Yuki ini membawa RSUD Cibinong? Baik Mas, kalau visi dan misi tentunya kami sebagai rumah sakit rujukan regional yang ada di Kabupaten Bogor, kami tidak hanya menjadi pusat rujukan di Kabupaten Bogor tentunya, tetapi kami juga insya Allah ingin menjadi rujukan terbaik gitu ya. Boleh dong ya? Boleh. Harus dong, semangat dong. Beberapa kabupaten kota di sekitarnya seperti itu. Dan tentunya hal ini bisa dicapai apabila kami selalu mengembangkan layanan baru, kemudian juga mengembangkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena kan pasien RSUD Cibinong juga bukan hanya dari Kabupaten Bogor saja ya? Betul. Karena kami juga berbatasan tentunya dengan misalnya Depok, kemudian juga Sukabumi masuk wilayah kami, Kota Bogor tentunya, dan kami juga merupakan rumah sakit pendidikan. Ya, jadi selain memberikan pelayanan kesehatan, kami juga mengembangkan pendidikan bagi adik-adik ya, adik-adik koas, perawat dan lain-lain, serta mengembangkan penelitian. Ya, karena itu suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk pengembangan teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan. Karena kita di tipe B ya sekarang ya? Tipe B, betul. Tipe B ini artinya apa dok? Tipe B kami ada klasifikasi katanya, rumah sakit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Intinya kalau tipe B itu berarti kami sudah memiliki pelayanan spesialis dan subspesialis yang cukup lengkap. Dan itu tentunya bisa memberikan, mampu melaksanakan rujukan berjenjang ya, dari rumah sakit tipe C kemudian ke tipe B, seperti itu. Spesialis yang cukup lengkap. Ya, betul. Artinya kita sudah punya beberapa yang tren yang lagi tinggi ini seperti jantung. Ya, alhamdulillah nih, pas banget ya momennya ya. Kami akan segera launching pelayanan kateterisasi jantung. Kita sudah punya sekarang? Ya, insya Allah besok nih dalam beberapa hari kami akan meresmikan layanan tersebut oleh pimpinan kami, Bapak PLT Bupati. Nah, itu tentu sebuah langkah yang dinanti-nanti ya Mas ya. Karena penyakit jantung koroner kan tetap menjadi momok gitu ya. Betul. Pasiennya semakin hari semakin banyak dan kemudian juga membutuhkan penanganan yang cepat, terutama saat gawat darurat. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Cibinong sudah memiliki kateterisasi jantung dan di cover BPJS. Penting dulu ya, di cover BPJS. Alhamdulillah BPJS sangat mendukung program kami. Cath Lab ya? Cath Lab singkatannya, betul. Untuk sakit jantung koroner ya. Dan ini bisa kita mulai dari setelah launching nih langsung? Sebenarnya sudah berjalan. Kami sudah jalankan itu sebelumnya, sekarang sudah berjalan, pasiennya sudah ada, alhamdulillah. Dan tentunya pendukungnya selain kami memiliki dokter spesialis jantung cukup banyak ya, ada 5 orang. Kemudian juga kami punya tempat tidur intensif kan, tentu pasca dan persiapan kateterisasi jantung juga harus didukung ICVCU namanya ya. Kami punya ICVCU sehingga insya Allah lah recovery-nya bisa berjalan dengan lancar. Boleh dong cerita sedikit tren penyakit jantung? Ya, ternyata berdasarkan sensus gitu ya, kesehatan memang penyakit jantung koroner masih menjadi pembunuh gitu ya, penyebab kematian yang banyak, mungkin karena selain lifestyle kita gitu ya, juga memang pola hidup yang sudah begitu dinamis ya, segala macam kita, sehingga ya seperti itulah kehidupan saat ini. Tapi tentunya kami dari sektor kesehatan selalu menghimbau ya, selain memang harus sering
medical check up misalnya jika ada keluhan, atau jangan sampai parah dulu gitu baru mencari pertolongan dokter. Nah, selain itu juga tuh hidup sehat itu penting, ya kan? Jangan sampai serangan dulu gitu ya. Ya, itu berlaku bagi saya juga nih, rupanya kita harusnya jangan sampai berat badan lebih nih. Ya, tapi itulah PR kita bersama ya kan. Kita harus bisa memulai hidup sehat sedini mungkin. Ya, karena nggak diduga, bisa nggak diduga gitu ya, orang yang kelihatan bugar, ya kan, artis juga banyak tuh kayak begitu. Ya, karena penyakit jantung macam-macam. Betul. Tidak hanya tadi ya yang koroner, tetapi juga ada gangguan irama misalnya, itu biasanya yang muda-muda seperti itu kan ya, olahraga asik ya, main bola, main basket, kita nggak pernah tahu kondisi badan kita, ya kan, karena ngerasa fit, sehat, tetapi bisa juga tuh gangguan irama misalnya, atau lainnya. Boleh dong sekalian promo, kami punya medical check up nih. Oh iya, nah saya juga pengen nanya, nggak hanya cath lab aja kan, kita juga bisa check up juga kan untuk jantung ini kan. Betul, jadi Rumah Sakit Cibinong memiliki pelayanan medical check up di Pavilion Azalea. Itu adalah pavilion swasta kami. Ya, jadi kalau medical check up memang kami punya, tidak di cover oleh asuransi. Tidak hanya BPJS, biasanya memang untuk medical check up karena dia termasuk promotif preventif ya, tidak di cover oleh asuransi. Tapi harganya bersaing lah. Iya, siap. Siap. Dan itu memang harus ya, bagi tadi tidak hanya penyakit jantung koroner, perempuan tuh biasanya misalnya screening kanker payudara, ya, screening kanker serviks seperti itu kan juga harusnya sudah menjadi bagian. Kapan sih dok seseorang harus, apa idealnya medical check up? Idealnya 1 tahun sekali. Jika kita sudah memasuki usia-usia misalnya lebih dari 35 tahun, atau kita mempunyai faktor resiko misalnya nih laki-laki genetik, rokok, ya kan, ya gitu kan, misalnya kita kan kalau, atau seperti saya nih berat badan yang lebih gitu kan, kita harus jaga itu kan. Jadi medical check up 1 tahun sekali, idealnya seperti itu. Kemudian untuk misalnya yang memang sudah punya keluhan, bisa tuh jadi 6 bulan sekali cek darah. Sebenarnya kan nggak, asal kita mau meluangkan waktu dan jangan takut. Biasanya orang kayak gitu ya, aduh nanti aku ketahuan gitu kan. Sebenarnya deteksi dini istilahnya kalau kita medical check up itu penting. Jangan sampai penyakit itu sudah lama, kronis sudah lama. Tadi kan Dr. Yuki bilang di cath lab ini sudah berjalan ya. Kelihatan nggak trennya siapa yang sudah menjadi pasien? Mungkin dari apa, rentang usia kah atau apa, kelihatan nggak? Beragam sih. Beragam. Sekarang beragam ya. Justru itu memang tidak hanya kalau dulu kan, yang punya keturunan, kemudian yang usia sudah sepuh gitu ya, sekarang sih enggak lah. Makanya kami juga memiliki satu layanan lagi nih, namanya Cager. Apa nih? Cager itu kalau bahasa Sunda bilang apa tuh? Sembuh ya, sehat gitu ya. Itu singkatan dari Cibinong Gancang Ngubaran Dulur. Artinya kami punya aplikasi ya, sebuah aplikasi yang sedang kami kembangkan untuk melayani telemedicine, telekonsultasi secara online. Jadi kadang gini kan, bingung nih misalnya ya, aduh aku debar-debar segala macam ya kan, itu kita bisa konsultasi dulu, tidak perlu datang ke rumah sakit. Jadi kami punya program seperti itu. Itu juga jika misalnya ada kasus ya emergency, nah kami juga punya layanan rujukan di situ. Kemudian punya sport event nih, teman-teman mungkin punya pertandingan basket, pertandingan bola, perlu tim medis. Kita juga ada? Ada, itu. Jadi Cager itu bisa kita standby di event-event sport. Tadi kan bener kan lagi main bola, tiba-tiba betul, serangan gitu, atau seleo atau apa, mungkin bisa ada. Betul. Nah, apalagi Kabupaten Bogor kan adalah Kabupaten Bogor, kabupaten yang sport sport and tourism. Jadi memang kami punya venue untuk olahraga. Itu kami siap, salah satunya seperti itu. Saya pengen menegaskan lagi, kita sudah buka bulan ini, bisa silakan begitu ya, dan
cover oleh JKN ya, BPJS ya. Ya. Silahkan buka aplikasi. Jangan lupa BPJS sudah punya aplikasi ya, JKN Mobile. Di situ bisa dilihat, tidak perlu antri subuh-subuh gitu ya. Naruh helm, naruh udah nggak perlu lagi ya, gitu ya. Siap. BPJS sudah punya aplikasi, jadi tinggal download aplikasinya, kemudian registrasi seperti itu. Dan Cager ini bentuknya aplikasi kalau Cager? Ya, kalau Cager itu adalah sebuah aplikasi milik kami rumah sakit ya. Jadi tidak hanya layanan jantung, tadi saya sebutkan juga masalah sport untuk rujukan ambulans, dan juga kami punya home care. Nah, kalau home care nih kan macem-macem nih, badan nggak fit mas ya, zaman sekarang masuk angin, kemudian pengen suntik vitamin, boleh dong. Iya. Tinggal telepon aja. Nanti mungkin bisa datang berarti kalau home care datang ke rumah. Datang ke rumah. Nah, Cager berarti kita bisa download gitu di nanti silakan, ada nomor telepon juga kalau sulit nomor telepon yang bisa dihubungi. Boleh nanti ditaruh di. Nah, menarik sih kalau ini terintegrasi. Apa Cager ini nanti terintegrasi menjadi rekam data pasien, bisa seperti itu? Harapannya nanti seperti itu. Iya, keren banget loh kalau bisa seperti itu. Jadi ada namanya personal medical record ya. Tentu itu kami masih kaji dulu. Kita mau ke situ nanti ya? Ya, insya Allah ya. Amin, ya kan? Kadang begitu kalau tidak kita mulai, ya kan? Iya. Banyak nanti begini ya. Tapi kan yang penting adalah kita mulai dulu sambil kita melihat sebenarnya masyarakat kebutuhannya apa. Iya, betul. Jangan sampai inovasi itu hadir, pokoknya lihat keren, tapi masyarakat nggak butuh. Betul. Nggak ada artinya ya. Iya. Tapi yang penting kita menyediakan apa yang masyarakat butuhkan. Mendekatkan diri, kalau istilahnya tuh meningkatkan aksesibilitas gitu kan ya, supaya rumah sakit tidak hanya melayani apa yang di dalam dinding, jadi istilahnya hospital without wall. Iya, jadi kita bisa merambah tadi, tidak hanya pasien yang datang ke rumah sakit di dalam pagar gitu ya, tapi juga tadi kita membantu masyarakat yang membutuhkan layanan rumah sakit. Tanpa harus datang ke rumah sakit, kan eranya sekarang begitu ya katanya. Betul. Apa tuh 4.0, 5.0 katanya. Makna dari rumah sakit kalau dalam bahasa Inggris hospitality itu kurang gitu. Nah, itu mungkin bagaimana tanggapan Dr. Yuki? Oh iya, betul. Jadi memang kami sangat memahami ya, orang datang ke rumah sakit perlu dilayani dengan baik, dengan senyuman dan lain-lain ya. Nah, itu memang adalah sebuah materi ya yang terus saya tanamkan. Anda juga concern di situ? Ya, betul. Istilah sekarang tuh soft skill ya. Soft skill. Memang kalau pendidikan, pendidikan kedokteran atau tenaga medis, kita kan selalu berhadapan dengan nyawa ya, Mas. Tegang. Itu mungkin perbedaan persepsi, dimana kalau kami melihat ada pasien datang langsung di otak tuh muter tuh, sakit apa ya, pokoknya apa kan gitu kan, tanpa disadari banyak mikir gitu loh, jadi wajah tegang kelihatannya judes kan sebenarnya gitu. Banyak. Sementara persepsi yang datang ingin dilayani dengan senyum, sebenarnya banyaknya sih seperti itu. Nah, makanya tadi kami juga memiliki program-program pelatihan ya bagi karyawan kami, supaya tadi tuh tegangnya nggak kelihatan, ya kan? Susah loh Mas itu. Betul. Apalagi kami tuh bekerja shift, ya kan? Saat semua pada tidur, perawat saya nggak tidur, ya kan? Seperti itu. Jadi memang itu adalah keterampilan atau soft skill yang harus kami latih. Ada program-program internal yang kami lakukan. Belum lagi ke keluarga pasien kayak gitu kan? Betul. Ya, tadi kadang itu biasanya kan hanya kesalahpahaman ya, miskomunikasi. Dokter atau perawat cenderung menjelaskan ya seperti yang dipahaminya dong. Oh, nanti kalau ini begini. Tapi bagi pasien, aduh, udah sakit, ya kan, menahan sakit, memiliki ketakutan. Kalau istilah di ilmu kami tuh, ilmu perumah sakitan, pasien datang itu ke rumah sakit seperti masuk ke rimba atau hutan, betul nggak? Iya, betul. Dia nggak paham
apa yang akan dihadapinya. Nah, disitulah memang kami nih harus memiliki empati yang baik, komunikasi yang baik. Jadi tadi ya contohnya tegangnya nggak kelihatan dokter tuh. Padahal kan bayangin loh, pasien datang, kami kan harus tahu harus apa nih, ya kan? Respon time. Sekian detik harus ditangani. Jadi nggak sempet mikir. Sebenarnya kuncinya seperti itu sih Mas ya. Kalau ini dari sisi kami ya, yang kami alami. Jadi lupa senyum wajar lah ya, tetapi tentu itu sangat kami pahami bagian dari hospitality yang harus dimiliki oleh tenaga medis dan para medis, sehingga concern lah, insya Allah lah ya, kita sama-sama tentunya memperbaiki dan juga ya tadi kami juga lakukan edukasi, mempermudah pasien memahami. Betul. Ya kan? Karena psikologi pasien juga ini ya dok, betul. Atau hanya sugesti itu bagaimana? Bukan sih, itu memang ya kan tadi perbedaan persepsi ya, boleh ya saya bilang begitu ya. Betul. Ekspektasi ya, pasien datang ekspektasinya tadi dijelaskan, ditangani cepat, dijelaskan secara tuntas gitu ya. Ya sementara mungkin dokter lebih melihat kepada ini kasus harus ditangani segera. Kan sehingga penjelasan verbal itu mungkin ya, penjelasan lisan pokoknya yang penting nih tangani dulu, seperti itu ya. Tapi tadilah semakin kemajuan teknologi kedokteran, begitu juga pendidikan kedokteran, saya rasa soft skill itu sudah menjadi bagian yang harus kami pelajari. Dan Cager mungkin bisa support itu dok, ketika kita sudah punya rekam data dan lain-lain, ini kan jadi enaklah komunikasi ya. Seperti itu, makanya termasuk telemedicine, telekonsultasi itu misalnya anak panas ya kan, saya nggak bisa sebut merek, mungkin ada platform digital udah banyak nih ya kan. Nah kalau kami kan karena kami rumah sakit, jadi saat konsultasi itu ternyata nih nggak bisa nih, harus dibawa ke rumah sakit, silahkan bawa ke IGD kan gitu. Karena kami Vaskes bisa integrasi ya langsung gitu. Tidak hanya platform digital, tidak hanya jawab doang gitu itu apa kalau memang silahkan kontak dokter siapa. Tapi kalau kami karena memang Vaskes, bisa dilihat dong dokter spesialis yang kami punya, misalnya ini kasus jantung gitu ya, ada dokter jantung, ada dokter. Harapan kami tentu gitu, dan tentu jalan menuju ke sana masih perlu pengembangan dan dukungan tadi ya. Kalau nggak dicoba nggak mulai. Keren. Ya, Mas, itu bisa kalah tuh yang dok. Ya kita coba keren, itu sih karena menurut saya bukan lagi sebuah hal yang tabu ya. Karena dunia yang sudah berubah, Mas. Itu kebutuhan ini. Ya kan? Betul. Dunia yang sudah berubah. Bukan kami sebenarnya yang kemudian melakukan inovasi. Pengen kelihatan keren, bukan. Karena memang dunia sudah berubah ya. Belanja aja udah online gitu kan ya. Betul. Nggak perlu lagi datang ke toko kan. Nah, itu sebuah transformasi di bidang kesehatan yang memang Menteri Kesehatan juga sudah amanatkan kepada kami kan gitu. Semua era harus bergerak maju. Kok ada catatan nih, RSUD Cibinong juga punya neuroscience. Apa nih dok? Jadi neuroscience itu adalah pengembangan layanan yang sedang kami gaungkan. Kami punya dokter spesialis bedah syaraf. Ya, kemudian juga memiliki alat baru nih, mikroskop yang luar biasa. Sehingga saat ada kebutuhan untuk operasi kepala ya, brain nih, contoh apa nih, kasus kecelakaan kecelakaan, kemudian kasus tumor silahkan, kami punya alat dan fasilitasnya. Kami punya rawat inap khusus bedah syaraf, namanya rawat inap Wijaya Kusuma, yang rasanya kayak cuman di Cibinong aja nih kayaknya punya ya. Di mana, di Bogor? Iya, di Bogor nih gitu ya. Jadi rawat inapnya pun khusus, sehingga pasca operasi dan sebelum operasi tentu penanganannya sudah berbeda dan spesifik gitu sih. Biasanya kemana rujukan-rujukan di Jakarta ya? Mungkin saat ini ada ya rumah sakit yang memang khusus ya. Rumah sakit boleh disebutin ya, rumah sakit PON ya. Pusat Otak Nasional. Nah, tentunya kan kami di Kabupaten Bogor
mencoba untuk hadir juga sebagai center ya, center tadi disebutnya neuroscience. Jadi untuk kasus-kasus bedah syaraf. Kayak traumatik di kepala kayak gitu. Betul, itu yang sering ya. Kemudian juga kasus stroke dengan perdarahan, ya kan, seperti itu. Dan kita sudah berjalan. Sudah. Boleh dicek di mana itu nanti, Dok? Kalau itu kita coba website ya, sudah website ada. Kemudian juga kami punya nomor customer care ya. Biasanya kalau untuk rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit ya, antar rumah sakit, kami punya nomor SPGDT juga khusus. Kalau SPGDT itu dari vaskes ke vaskes ya. Jadi misalnya dari rumah sakit, memang pasien yang dirujuk harus melalui sistem itu. Jadi bukan dari pasien langsung. Kalau telemedicine kan dari pasien kepada vaskes ya. Kalau SPGDT itu dari vaskes ke vaskes. Oke. Banyak yang baru berarti di RSUD Cibinong ini ya. Mungkin masih banyak Bogorian yang belum tahu ini, Dok. Oh gitu ya. Mudah-mudahan jadi tahu deh ya. Amin, hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Itu yang paling penting ya, Mas ya. Amin. Dan kita juga punya rumah tumbuh kembang. Nah, ini apa nih, RSUD tapi punya rumah tumbuh kembang, ini apa, Dok? Baik, jadi ceritanya begini. Kabupaten Bogor itu kan adalah kabupaten ramah anak. Ya. Jadi kami memang terus mengembangkan layanan-layanan yang mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah layanan rehabilitasi medik bagi anak-anak yang memiliki gangguan tumbuh kembang. Kenapa kami sebut rumah gitu ya? Karena kan anak-anak nih kasihan ya kalau masuk ke rumah sakit udah stres duluan. Sehingga kami membuat suasana sebenarnya rumah sakit ya, tapi kami buat interiornya tidak menyeramkan bagi anak-anak. Nanti mungkin bisa dilihat ya. Jadi anak-anak tuh masuk ke situ ya kayak di tempat bermain. Ya, atau zaman sekarang kan di mall aja udah ada ya taman bermain. Karena itu tempat itu untuk melatih ya, bisa mulai dari anak-anak yang speech delay ya, terlambat bicara, kemudian gangguan motorik halus, kemudian gangguan motorik dan juga gangguan sensorik ya, banyak sekali. Nah, itu kami punya kita ada space-nya, ada ruang khususnya, instalasi khusus gitu, Dok. Iya, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan spesialisnya? Ada spesialis rehabilitasi medik. Tentu tidak bisa hanya rehabilitasi medik, tapi juga harus konsultasi ya dengan spesialis anak dan lain-lain. Tergantung dengan kebutuhan pasien. Artinya apa tren juga naik ini di anak-anak gitu, Dok? Tren naik sih mungkin tidak ya, karena memang dari dulu. Karena kesadaran baru muncul kali. Tidak hanya itu sih, memang sebuah tuntutan ya, Mas ya. Jadi memang itu adalah bagian dari keilmuan rehabilitasi medik. Ya, rehabilitasi medik anak dan juga untuk dari keilmuan anak. Atau yang sekarang mungkin sering didengar tentang stunting ya. Stunting kan salah satunya juga akibatnya adalah gangguan tumbuh kembang. Nah, apakah anak yang sudah mengalami gangguan tumbuh kembang itu bisa kita bantu untuk perkembangannya? Ya itu tadi, kita butuh keahlian tersebut serta tempat terapinya tentunya. Dan insya Allah lah kami punya spesialis yang mumpuni untuk itu. Bicara stunting tadi di rumah tumbuh kembang ini setelah ada anak ya, apa dari sebelumnya nih? Selayaknya RSUD lain ya, tentu kami juga harus mendukung program pemerintah sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan permasalahan kesehatan, misalnya stunting. Jadi kami punya tim khusus, kami bisa layani itu mulai dari kehamilan ya kan. Stunting ini kan 1000 hari ya, jadi dokter obstin yang terlatih, kemudian juga dokter anak. Kalau ada problem, biasanya kalau stunting tuh datang ke rumah sakit kalau sudah ada penyakit penyerta ya, ada infeksi paru misalnya, itu kami siap tangani seperti itu. Kalau untuk rumah tumbuh kembangnya sendiri itu lebih kepada pelayanan rehabilitasi ya, ya rehabilitasi medik sesudah memang pemulihan seperti itu. Ya karena stunting juga masih tinggi, Dok, di Bogor. Ya, tapi sudah menurun lah angkanya, sudah menurun, ya? Luar biasa lah menurut
saya pribadi itu hasil kerja keras yang luar biasa. Karena pasti dokter dilibatkan ya? Ya, antara pemerintah daerah, seluruh sektor, dan juga masyarakat tentunya ya. Karena kan problem itu tidak bisa diselesaikan semata-mata oleh kami tenaga medis dan para medis, tetapi kalau stunting kan harus dari masyarakat juga untuk mendukung hal tersebut. Plastik surgery. Wow, ya operasi betul, plastik. Betul. Ya dong. Ada di RSUD Cibinong. Ada dong. Ini estetik atau tidak hanya estetik. Jadi bedah plastik itu ada yang estetik, ada juga rekonstruksi. Rekonstruksi ini korban macam-macam kebakaran kayak gitu ya? Ya, seperti itu. Kami punya plastic surgeon. Jadi untuk yang membutuhkan selain tadi ya yang rekonstruksi, tentu ada juga nih yang estetik, nggak usah jauh-jauh ke Korea kali ya. Benar ada. Betul. Sejak kapan nih dok? Sudah lama sebenarnya, tapi ya tadi mungkin tren ya. Kalau dulu orang masih mikir-mikir kan buat mancungin hidung gitu ya, pipi tirus gitu ya. Ya seperti itu. Banyak ya, adalah ya kan. Justru hari ini boleh dong ya. Oke, iya. Karena ini sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi gaya hidup begitu. Iya, silakan untuk berkonsultasi. Ada layanan kami untuk bedah plastik. Oke, mahal nggak sih? Ya mahal kan relatif ya. Silakan, tapi tentunya kami RSUD loh. Ada tarif perdanya, bersaing lah. Bersaing lah ya. Iyalah gitu. Siap. Gak perlu ke Korea. Gak perlu ke Korea loh, sudah ada. Ini kan tadi banyak nih poin-poin yang dokter sampaikan, dan mungkin Bogorians pengen konsultasi lebih private gitu, lebih ini kemana, ada nggak saluran-salurannya dok? Oh iya, kami punya pavilion Azalea ya. Jadi layanan khusus pasien umum, pembayaran umum dan juga pembayaran asuransi. Jadi bisa juga datang ke pavilion Azalea. Nah, tapi kalau untuk cara-cara lain tentu tadi kemudahan untuk pasien-pasien JKN Mobile boleh reservasi, itu kan juga memudahkan. WhatsApp tadi, begitu loh, WhatsApp ya. Kemudian tadi telemedicine Cager. Bisa hadir membantu untuk saling melengkapi sesuai dengan kebutuhannya. Ada kan yang nggak pengen pakai chatting, bisa video call. Bisa ya. Untuk di Cager ya. Ada yang pengen harus ketemu sama dokternya nih. Kalau belum ketemu dokternya nggak puas ya. Tadi silahkan pengguna BPJS boleh registrasi lewat JKN Mobile. Yang punya asuransi lain selain BPJS bisa datang ke pavilion Azalea. Yang sebelah kan nggak bisa tuh tatap muka atau ketemu dokter langsung gitu kan. Chat aja gitu kan. Iya gitu kan. Menarik. Follow Instagram untuk update ya. Instagram RSUD Cibinong nih. Tren penyakit saat ini apa dok yang tinggi? Tren penyakit untuk penyakit infeksi menular gitu ya. Alhamdulillah kita sudah turun ya COVID ya. Tetapi tentu tidak boleh kita lengah. Kita harus tetap waspada. Jaga jarak, cuci tangan. COVID masih ada sih? Ya, tentunya sudah berkurang, tidak seperti kemarin. Tetapi kan tetap harus ya, pelajaran dari lalu, apa susahnya sih cuci tangan ya kan. Kemudian kalau lagi sakit pakai masker kan. Sekarang yang pakai masker yang sakit ya kan. Yang tidak sakit boleh, kecuali dia mungkin punya penyakit lain ya. Kemudian penyakit lainnya adalah justru yang sekarang selain penyakit jantung itu diabetes mellitus. Diabetes ya. Jadi itu kita harus cegah, apalagi jika kita punya orang tua misalnya ya yang memang sudah penderita diabetes. Nah, kita juga tentu harus tadi ya jaga betul-betul. Nah, untuk mencegah terjadinya diabetes atau kencing manis. Itulah. Berarti apa yang tinggi tadi diabetes, kemudian tadi penyakit jantung koroner dan ginjal. Ginjal hipertensi ya. Maksudnya penyakit ginjal juga kita harus waspadai ya. Jangan sampai kita jatuh kepada sakit ginjal kronis yang membutuhkan cuci darah kan, seperti itu. Jadi kami juga berperan aktif untuk melakukan promosi kesehatan ya.
Jadi kita punya event-event nggak cuma seperti ini nih, tapi juga seminar-seminar awam, podcast ya, yang khusus untuk memberikan promosi kesehatan. Bagaimana untuk mencegah penyakit dan hidup sehat, PHBS. Oke. Seperti itu. Dan itu semua yang banyak berawal dari gaya hidup, Dok ya? Ya, seperti itu. Tentu multifaktor dan salah satunya yang bisa kita cegah dong. Kan kita dalam mengatasi sebuah permasalahan kita harus cari ya mana yang bisa dicegah, mana faktor yang memang tidak bisa dicegah. Nah, untuk faktor-faktor yang bisa kita cegah itu yang harus kita utamakan ya kan. Jangan jangan hidup misalnya sering begadang, merokok nggak Mas? Biasanya gitu sih ya kalau ya kan, seperti itu. Olahraga harus secara rutin, seperti itu. Cager ya, silahkan download di ada nomor itu nanti Play Store kayak gitu sudah ada, Dok ya? Belum ada ya? Sementara kita masih menggunakan nomor website dan nomor. Sukses Dok, besok di launching Cat Lab-nya. Hadir ya, jangan lupa. Pasti dong, pasti. Dan semoga RSUD Cibinong lebih, kalau lihat program-programnya Dr. Yuki ini keren lah. Dan saya sangat support banget nih yang cager nih. Terima kasih. Menjalankan tugas, Mas. Siap. Supaya gini, RSUD Cibinong moncer. Oh ini slogannya ya. Moncer. RSUD Moncer ya. Cibinong moncer.